Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Farhan Maulana. Nama saya Ihsan Nurdiana. Perkenalkan, nama saya Rian. Perkenalkan, nama saya Farid. Dan perkenalkan, nama saya Tria Saidun. Kami di sini akan memaparkan informasi penting, Hal-hal yang menarik, Novel Sang Kris, hingga strukturnya. Sinopsis Sang Keris. Selama sekian masa, yakni sejak kerajaan Hindu-Buddha, kerajaan Islam, penjajahan Belanda, hingga menjelang kemerdekaan sampai saat ini, keris berkekuatan magis ini selalu berganti-ganti tuan. Sayangnya, sebagai senjata sakti, Kiai Karonsi atau sang keris selalu menimbulkan malapetaka bagi pemiliknya. Tidak peduli sang pemilik baik atau jahat, mulai dari perjinahan adipati dengan seorang putri yang menimbulkan adipati dipenggal oleh raja, hingga kecelakaan pesawat yang ditumpangi Eli, seorang mahasiswa Prancis yang sedang menganalisis tradisi Jawa. Semua kejadian itu terjadi oleh sang Kiai Karonsi atau sang keris. Hal-hal yang menarik. Yang pertama, ada plot yang menarik dan penuh kejutan. Karena novel ini menceritakan sebuah keris yang menempuh perjalanan dari waktu ke waktu, dari generasi-generasi yang membawa pembaca seolah menjelajah zaman. Keris sebagai tokoh utama. Tidak banyak cerita yang menjadikan benda mati sebagai tokoh utama. Hal ini juga yang menjadikan novel ini menjadi menarik. Dan yang ketiga, ada gaya bahasa yang indah. Novel ini banyak menggunakan bahasa yang kritis dan kaya akan diksi, sehingga membawa pembaca seolah-olah merasakan suasana zaman tersebut. 2. Informasi penting. A. Keris sebagai simbol dan metafora. Keris bukan sekadar senjata, tetapi sebagai identitas dan kehormatan bagi pemiliknya. Keris juga menjadi saksi bisu perjalanan sejarah Nusantara, merekam peristiwa dan bagian tak terpisahkan dari budaya. B. Pesan yang ingin disampaikan penulis ini ingin menyampaikan tetap melestarikan budaya bangsa, salah satunya keris. 3. Struktur. A. Orientasi. Selama sekian masa, yakni sejak kerajaan Hindu dan Buddha, kerajaan Islam, penjajahan Belanda, menjelang kemerdekaan hingga jelang kemerdekaan Indonesia. Hingga masa kini, keris berkaitan magis ini selalu berganti-ganti tangan. B. Pengungkapan peristiwa. Sayangnya, sebagai senjata sakti, sang keris yang bernama Kiai Karonsi selalu menimbulkan malapetaka bagi pemiliknya. Tidak peduli sang pemilik baik atau jahat. C. Pemilik konflik. Keris itu selalu menimbulkan korban bagi pemiliknya. Tidak peduli perbuatannya baik atau buruk, tetap menimbulkan masalah dan malapetaka. Puncak konflik cerita terjadi pada masa kerajaan banyaknya perebutan kekuasaan antara berbagai kerajaan lain yang ditimbulkan oleh sang keris yang meminta banyaknya korban. Resolusi cerita ini terjadi pada masa kini, yaitu kematian sang peneliti dari Pronas, yaitu Eli, saat pesawatnya jatuh ke dasar laut, yang mengartikan kegagalan dalam meneliti keris dan jadi hilangnya keris itu pada akhir cerita. Semua nasib buruk itu ditimbulkan oleh Kiai Karonsi atau yang disebut si keris sakti itu. Sekian menganalisis novel sejarah dari kami. Mohon maaf dengan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak. Sama berbagi. Kiris. Bukan dia. Perhatikan.